haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayangkan hatiku, pandang terus pada Tuhan, harapan semua. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayangkan hatiku, pandang terus pada Tuhan, harapan semua. Oh, dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, dengan bersuka kita pandang terus pada Yesus, hati berkibul. Bila takut membayangkan hatiku, pandang terus pada Tuhan, harap dan setia. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayangkan hatiku, pandang terus pada Tuhan, harap dan setia. Dengan kuasa Roh Suci, naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus banyak beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus banyak beserta, lebih manis rasanya. Maju, maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Oh, maju, maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Sekali lagi, majulah, majulah, jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus banyak beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah, Yesus banyak beserta, lebih manis rasanya. Haleluya, haleluya. Bapa, malam hari ini kami kembali datang kepadamu dalam ibadah Jordan Connection. Malam hari ini kembali lagi kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu beribadah walaupun melewati
live streaming, online. Tapi kami percaya dan kami selalu percaya Tuhan ada bagi kami. Tuhan hadir dalam ibadah kami. Yang kami minta kehadiran-Mu bagi kami. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah di rumah kami. Hadirlah di mana kami berada saat ini. Hamba berdoa biar hadirat Allah ada bagi kami. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Roh Kudus, jamah umat-Mu, jamah kami, urapi hamba-Mu, biar ibadah malam hari ini berkenan di hadirat-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelalaian, kebodohan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau lupakan dosa-dosa kami. Kami dilayakan, kami disucikan, kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biar Engkau yang mengambil alih semua, Engkau yang kendalikan. Oh, signal, gadget kami, suara, semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah hari ini kami kembali diberkati. Firman-Mu akan berbicara bagi kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga kami patahkan di dalam nama Yesus. Dipatahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa bagi kami. Roh Kudus bekerja. Di mana ada Roh bekerja, di situ ada kemerdekaan, kebebasan. Terima kasih Tuhan. Kami segera mulai ibadah Jordan Connection pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari saudara dimanapun engkau berada, di rumah, di tempat engkau berada malam hari ini, mari buka hatimu. Kembali lagi kita menyembah Tuhan. Kembali lagi kita mau menyenangkan hati daripada Tuhan melalui segenap apa yang kita bisa berikan, totalitas kita, kesungguhan kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Biar malam hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Hati Tuhan disenangkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini.
saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Amin, amin. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu, yes, amin, penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, oh,
nyata bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara jangan diam, buka mulutmu, buka hatimu. Katakan haleluya, puji Dia, sembah Dia, haleluya. Tinggikan namanya, haleluya. Ini waktunya kita menyembah Tuhan. Kita bukan sekedar hanya melihat siaran, kita bukan sekedar hanya menonton, tetapi mari kita terlibat. Kita menyembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Jesus, panggil namanya Yesus. Serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ya adalah wasi, ya adalah wasada, ya adalah lama-lama. Sini ya adalah lama-lama, sini ya adalah lama-lama, lama-lama, Roh Kudus, Roh Allah, kami mengasihi Engkau, Roh Kudus. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Ya adalah lama-lama, sini ya adalah lama-lama, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, hadirat-Mu nyata bagi kami malam hari ini. Keadaan boleh silih berganti dalam hidup kami, tetapi kami tetap bertahan hingga pada malam hari ini. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Semua karena Engkau. It's all about you, Jesus. Bukan kami, tapi Engkau Tuhan yang hebat. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang dahsyat akan kembali berfirman bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan apa yang Kau mau inginkan kami dengar malam hari melalui hamba-Mu. Tuhan, jadikan hamba-Mu seperti Engkau, mulut-Mu. Sampaikan Tuhan, sampaikan di dalam nama Yesus. Hati kami terbuka untuk firman-Mu, hati kami terbuka untuk taburan benih firman daripada Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami semua diberkati, kembali lagi diberkati oleh Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau siap dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Menyapa bagi seluruh sidang jemaat GPD Yordan Kebun Baru yang saya kasihi, yang saya rindukan. Ya, begitu juga teman-teman yang bergabung ya bersama-sama dengan program ibadah GPD Yordan Connection melalui live streaming setiap hari Kamis setengah 8 malam. Puji Tuhan, saya mendengar ada banyak kesaksian melalui program kita atau live streaming ini. Banyak mereka yang disembuhkan ya, mereka dilepaskan dan tentunya diberkati. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena pendetanya, tetapi semua karena Yesus. Dialah satu-satunya yang sanggup mengerjakan segala perkara. Bahkan malam hari ini saya percaya Tuhan juga ada bagi saudara. Di sini ada Tuhan, di tempat saudara juga ada Tuhan. Dan kita akan siap mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman secara pribadi dan mewakili seluruh sidang jemaat, hari ini kita berduka karena ada seorang pendeta atau gembala senior ya, Pendeta Jack Rungkat yang tadi malam ya dipanggil oleh Tuhan ya pada pagi subuh ya, dipanggil oleh Tuhan pada usia kalau tidak salah 84 tahun ya. Saat kami berduka, kita semua berduka ya, pahlawan-pahlawan iman yang sudah meninggalkan begitu banyak kesan, begitu banyak hal yang baik, sehingga kita yang masih hidup
menjadi kuat kembali, ya. Kita yang masih hidup terpacu, ya, di dalam semangat kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita percaya Opa Jack sudah menerima upah di dalam kerajaan sorga bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita yang masih hidup, ya. Kita yang harus menghadapi hari ini, minggu depan, bulan depan, sepanjang tahun 2020, kita nggak pernah tahu. Tapi percayalah, kalau kita terus bersama dengan Yesus, kita juga akan menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Coba kita buka Habakuk pasal yang ketiga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, tentunya dalam perjanjian lama. Alkitab saya halaman 1011. Habakuk pasal 3 ayat 17, ayat 18. Ayat yang tidak asing lagi, tetapi bagi saya ini adalah firman Tuhan, ya. Kita baca bersama-sama. Ayo buka Alkitab. Saudara yang di rumah jangan malas, saudara, ya. Buka Alkitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Halaman 1011 Alkitab saya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita baca lebih keras lagi. 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin, saudara. Saudara, ayat ini sering kita dengar orang khotbah, hamba Tuhan berkhotbah, mungkin menjadi ayat hafalan saudara. Engkau sering kali membaca ayat ini dan Tuhan ingatkan kembali. Hari ini saya akan berbicara tentang sekalipun, ya. Judul khotbahnya sekalipun. Wah, saya nggak ngerti deh bagaimana itu, ya, definisinya seperti apa. Tapi kita mengerti bahwa ayat ini sebenarnya membuktikan kualitas iman kita. Saya ulangi lagi. Ayat ini adalah ayat yang membuktikan kualitas iman kita, khususnya dalam keadaan seperti ini. Bukan berarti saya memilih ayat yang kira-kira cocok, tidak, saudara. Bagi saya firman Tuhan selalu relevan. Firman tidak melihat zaman dan waktu, kapanpun, keadaan apapun, firman adalah jawaban. Katakan amin, saudara. Nah, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Bahasa ini adalah bahasa yang sebenarnya memberikan petunjuk bahwa tidak selamanya pohon ara itu berbunga. Sesederhana itu. Tak selamanya mendung itu harus hujan, gitu ya. Bahasa dunia kan begitu ya. Tak selamanya apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Oh, haleluya. Jangan sampai, saudara, Anda perhatikan yang saya bicara. Kita sudah banyak menaruh harap kita kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara, ya. Jangan kita menaruh harap kita kepada apapun, perhatikan ya, siapapun, bagaimanapun yang ada di dunia ini, saudara. Dunia sementara. Dunia itu singkat. Saudara pun sementara. Saudara pikir Anda akan hidup selamanya dalam dunia? Tidak. Kita ini sementara, daging ini sementara. Yang kita lihat di dunia sementara. Yang kita rasa pun sifatnya sementara.
Makanya Nabi Habakuk mau berikan warning kepada kita, untuk kita yang hidup di akhir zaman sekarang, sekalipun. Oh, haleluya. Saudara, saya membaca ayat-ayat ini saya terharu. Saya ingat ada satu kisah, saudara. Kalau saudara ingat dulu sekolah minggu, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, SMA, ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, kita tahu cerita ini. Satu kali ada titah raja berkata bahwa semua orang harus menyembah patung. Betul? Iya kan? Tetapi ketiga pemuda ini, mereka tidak menyembah patung. Dan saudara tahu, orang yang tidak mau menyembah patung akan dilempar ke dapur api yang dipanaskan berapa kali, saudara? 7 kali. Algojo yang memanaskannya mati seketika, saking panasnya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak menyembah patung. Saudara, saya pegang bahasa Sadrak, Mesak, Abednego, dan saya harap ini menjadi bahasa kita semua. Bukan saja kalangan Pantekosta, semua anak Tuhan harus berani berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata. Apa yang dia katakan? Sekalipun, perhatikan saudara, Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung. Oh saudara, ngomong gampang, tetapi praktek ini sulit, saudara. Tetapi bahasa iman, bahasa yang keluar adalah hasil dari kualitas iman mereka. Kalau saudara sanggup berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, saya kasih jempol sama saudara. Sekalipun keadaan morat-marit, sekalipun keadaan seperti yang tidak kita inginkan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Iman kita tidak didasari dari apa yang Tuhan bisa buat, tapi dari memang Dia adalah Allah yang layak dan patut disembah. Kalau dasar iman kita cuma berkata, kalau Tuhan sembuhkan saya percaya, kalau Tuhan berkati saya percaya, kalau corona nggak ada saya percaya. Imanmu terlalu cetek dan dangkal, saudara. Sanggupkah kau berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong saya tetap percaya dan cinta kepada Tuhan. Oh haleluya. Malam hari ini kembali lagi Tuhan bicara kepada kita, termasuk saya. Jangan sandarkan percayamu, jangan sandarkan imanmu hanya kepada mujizat dan mujizat saja. Dan lalu ketika mujizat tidak ada, lalu apa yang kita lihat, yang kita harapkan mengecewakan. Saudara mau bagaimana? Disinilah kita dapat menilai standar iman kita, kualitas iman kita. Pohon anggur tidak berbuah. Gaji yang kita harapkan, gaji besar, THR mungkin. Aku sudah berpikir, wah aman nih, haleluya, akhir bulan bisa jalan-jalan. Alkitab berkata, tidak berbuah. Haleluya, haleluya. Saudara masih cinta Tuhan Yesus? Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang terjadi, disinilah kualitasmu sedang diuji, saudara. Corona ini bentuk dari ujian Tuhan kepada anak-anaknya. Apakah engkau cinta Tuhan tanpa syarat? Apakah engkau cinta Tuhan tanpa motivasi? Saya memberitakan karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Jangan salah arah. Jangan salah mengerti tentang kekristenan. Ya, Dia berikan mujizat, saya percaya. Ya, Dia berkati kita, tapi bukan itu intinya, saudara. Mengenal Dia secara pribadi. Makanya saya selalu berkata, kekristenan bukan program. Kekristenan adalah pengalaman pribadi. Kalau Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda gak gampang kecewa, saudara. Sedikit kecewa, sedikit curhat di sosial media, bikin malu, saudara. Bikin malu. Inilah saatnya kita berdiri sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saya punya Tuhan yang ajaib.
Saya punya Tuhan luar biasa. Sekalipun keadaan seperti ini, saya percaya Tuhan selalu akan menyatakan kuasa mujizatnya. Kalau bicara cuma mamam saudara, aduh, lihat aja saudara sekarang saya overweight saudara. Benar. Kalau cuma masalah makan minum saudara, bikin malu. Saya nggak mau lihat ada jemaat, saya nggak mau lihat saudara tiba-tiba di TV ngantri sembako, bikin malu saudara. Tuhan bisa kirimkan itu berkat. Dia akan kirimkan itu berkat dengan sendirinya. Asal apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, aku akan tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudara. Apalagi yang terjadi? Hasil pohon zaitun mengecewakan. Aduh, ini pemerintah sembako kamu datang-datang, kecewa, saudara. Betul nggak, saudara? Loh, kita kan warga Republik Indonesia, betul nggak, saudara ya? Karena dijanjikan, betul nggak? Lalu kita berharap dan bertanya, baik di RT, di RW, kelurahan, Pak, jatah saya mana, Pak? Lah, bagi saya itu lumrah, saudara. Tetapi juga kalau sampai nggak dikasih, jangan kecewa, saudara. Iman kita bukan kepada presiden, iman kita bukan pada pemerintah, iman kita kepada Dia yang sanggup melakukan jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Tuh, saudara. Haleluya. Ada haleluya. Apalagi sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sulit cari makan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nihil. Pencet account ATM, tetot. Di situ ada tulisan 0, 0. Saudara. Puji Tuhan. Saudara pernah alami pencet-pencet kosong? Haleluya. Ku tahu sebab ku alami, saudara. Tapi itu harap kita bukan dari nomor account kita, bank kita, saudara. Makanya ayat selanjutnya berkata, namun aku akan bersorak di dalam. Nih, saudara, saya mau kasih tahu sama saudara ya. Keadaan yang kita alami tidak bisa sebenarnya menggantikan sukacita kita di dalam Tuhan. Saya ulangi lagi. Kuncinya adalah jangan sampai keadaan yang kita sedang alami menggantikan sukacita. Saudara ngerti ganti sukacita enggak? Makanya orang harus alami sukacita di dalam Tuhan baru ngerti. Sukacita di dalam Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih berharga daripada keadaan. Saudara. Katakan amin. Aku akan bersorak-sorak, bagaimana bisa? Di tengah pandemi, di tengah corona begini, mau sukacita bagaimana? Saudara, sukacita bukan dikerjakan dari manusia, tapi dikerjakan dari Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sukacita kita. Roh Kudus adalah penghibur. Betul? Yesus berkata, aku pergi dan akan kuutus apa? Penolong, saudara. Istri menolong ada batasnya, suami menolong ada anak-anak, orang tua, mertua, mantu, termasuk gembala, termasuk itu ada batasnya. Tapi Roh Kudus tidak ada batasnya. Kami hamba-hamba Tuhan GPDI akan terus mengkumandangkan pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Anda boleh hebat dengan fasilitas, tapi nggak ada urapan Roh Kudus, bagi saya nol besar. Jangan cuma jago di fasilitas, bro, tapi andalkan kuasa Roh Kudus. Punya urapan kuasa Roh Kudus. Itu yang memampukan kita. Itu yang bisa melewati kita hari-hari yang sulit seperti ini. Roh Kudus. Roh Kudus. Udah gak ada yang lain, saudara. Anda bisa berfasih lidah, Anda punya gelar yang hebat, tanpa urapan nol besar. Katakan amin, saudara. Gereja GPDI tahun depan 100 tahun, 1 abad. Pertanyaan, sebenarnya ini menjadi PR bagi kita.
Berapa banyak umat GPDI yang bukan cuma bisa bahasa roh, tapi dipimpin oleh roh, dipenuhkan dengan kuasa roh. Berapa banyak? Kita yang kita pikir jumlah ini keluar, bodoh amat. Saudara ingat, jemaat itu Tuhan punya, bukan kita punya. Lalu kita bangga dengan, oh GPDI ada berapa juta. Apa artinya jumlah, saudara? Tuhan gak lihat jumlah, Tuhan lihat hati yang sungguh. Jangan salah berpikir, orientasi yang akhirnya dibutakan kita. Kita lengkapi semua fasilitas tanpa kita sadar. Esensi dari kerohanian, esensi dari GPDI Pantekosta adalah kepenuhan kuasa Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Almarhum Pendeta J.E. Awandatu menerjemahkan dengan setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Oh saudara, coba renungkan baik-baik saudara. Kita hidup di akhir zaman saudara. Saya percaya benar-benar Yesus segera datang. Tetapi kalau melihat keadaan gereja seperti ini, yang kita kejar cuma posisi, yang kita kejar cuma jabatan, yang kita kejar adalah kedudukan. Hilang semuanya saudara, hilang. Kita bangga dengan GPDI yang dulu demonstrasi kuasa Tuhan. Tapi kenapa sekarang sulit terjadi? Karena hati kita udah rusak. Hati kita sudah dicemari dengan hal-hal dunia. Pikiran kita bukan pikiran Kristus. Pikiran kita pikiran dunia. Kita nggak pernah berpikir setelah ini segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Beria-ria di dalam Allah, apa saudara? Yang menyelamatkan aku. Saudara dengar, ketika sukacita sorga, ketika sukacita roh kita menyala-nyala, ketika kita melihat ada damai sorga, walaupun keadaan yang morat-marit, keadaan tidak seperti yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semua tidak menghasilkan. Alkitab berkata, ketika ada sukacita, Dia Allah yang menyelamatkan. Oh, haleluya. Keselamatan dari orang sementara, sesekali ya, lama-lama orang nado bilang pasti yujolia pangana. Betul? Itu manusia. Makanya jangan berharap sama manusia, terkutuk saudara. Tapi Dia akan memberikan keselamatan. Memang tidak ada hasil, memang tidak bisa diharapkan, tetapi ketika kita beria-ria, kita tidak kehilangan sukacita sorga. Kita tidak kehilangan semangat api Pantekosta. Roh Allah membakar kita. Oh haleluya. Ada keselamatan yang Tuhan berikan. Sebelum saya tutup, saya ingat satu cerita saudara, dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Satu kali Yesus dapat berita. Beritanya begini. Lazarus sakit. Siapa itu Lazarus? Lazarus adalah saudaranya Marta dan Maria. Siapa Marta dan Maria? Marta dan Maria yang rumahnya sesekali Tuhan datang dengan rombongan. Ya, dua hal yang dilakukan Marta Maria. Yang pertama jasmaninya, karena Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu. Nah, Maria terkenal dengan wanita yang duduk di bawah kaki Yesus mendengar firman. Betul saudara ya? Nah, Lazarus ini saudaranya. Dengan kata lain, ketika berita itu datang, harapannya adalah ketika Yesus tahu ini saudara Marta dan Maria, Yesus segera datang. Betul? Tetapi Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, Anda perhatikan baik-baik, ada kata Yesus sengaja tidak datang. Oh haleluya. Saya mau tanya kepada jemaat dan teman-teman, masihkah engkau mencintai Tuhan yang sengaja tidak datang menolong saudara?
banyak di antara kita mulai berpikir, Pak, mau nggak mungkin dong Pak, Tuhan kan baik, Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan dahsyat, Tuhan kan panjang kasihnya, lebar, tinggi, dalam, tak terhingga. Memang. Tapi ingat, Tuhan juga punya kehendak absolut, dan kita tidak bisa mengganggu gugat. Kalau Tuhan bilang A yang terjadi, kita mau apa? Dan Tuhan memang sengaja tidak datang. Saudara, kenapa corona ini tidak segera Tuhan selesaikan? Sepertinya Tuhan sengaja belum hilangkan corona ini, karena Tuhan punya maksud dan rencana. Saudara, dari awal saya sudah bicara, corona adalah maksud Tuhan dan rencana Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan akan Dia. Jujur, kita terlena dengan segala kehebatan kita. Kita terlena dengan banyak hal dalam hidup ini tanpa kita sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Bukan kita. Jangan sombong, saudara. Punya motor sombong. Betul? Punya mobil sombong. Saudara tahu, sombong dan rendah hati itu beda-beda tipis? Saudara tahu? Mau tahu bedanya di mana? Pernah nggak saudara ngomong, bukannya gua sombong, udah sombong gitu. Betul? Kita tanpa sadar kita sudah meninggikan diri kita. Kita siapa, saudara? PC, debu, nggak berarti. Saudara pikir saudara habis dikubur terus begitu terus tubuhnya? Coba 1 bulan gali lagi, hilang semua. Kecantikanmu, kehebatanmu, ketambahanmu, kekeranmu, apalagi saudara. Dan mati pun nggak dibawa. Coba saudara mulai berpikir hari-hari, pikir seperti apa yang Tuhan pilih. Kenapa yang bisa begini? Saya percaya kalau saudara connect sama Tuhan, Anda bisa ngerti rencana Tuhan. Masalahnya ada orang banyak komplain karena nggak connect. Sepertinya connect, padahal nggak connect. Saya kasih tahu sama saudara. Kita beritakan firman, beritakan Allah, padahal kita nggak kenal siapa Allah yang kita beritakan. Kita cuma tahu di Alkitab ada. Bicara pribadi, bro. Person to person. Katakan amin, saudara. Coba saudara kita mulai belajar mengerti. Sekalipun situasi kondisi tidak seperti apa yang kita inginkan. Gereja kita tahun ini Tuhan kasih tema yang bagi saya tidak mudah, saudara. Saya tidak katakan bahwa gereja-gereja lain, ya haleluya saudara, mereka punya tema-tema yang bagus, ya, mereka punya tema-tema yang wah luar biasa, seperti ada pengharapan besar. Tapi gereja kami, Tuhan beli tema GPD Yordan Kebon Baru, tema tahun ini adalah deny yourself, sangkal diri. Terambil dari Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Deny yourself. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Anda bisa dikatakan pengikut Yesus yang sejati ketika kita bisa sangkal diri kita. Kedua, salibkan diri kita. Baru menjadi pengikut Tuhan. Baru dikatakan kualitas imanmu itu begini. Sama seperti apa yang saya sampaikan. Biarlah malam hari ini semua kita, termasuk saya, saudara juga, terbuka mata rohanimu, terbuka hatimu, dan mengerti segala situasi dan kondisi apapun, jangan kehilangan sukacita. Di balik ini semua, Tuhan memiliki keselamatan. Keselamatan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Ada haleluya, saudara. Ya, kita boleh kuat, kita boleh ada hingga malam hari ini. Bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Saya percaya malam hari ini ketika engkau membuka hatimu,
dan sadar Tuhan akan mau terus memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup. Mungkin kau kecewa hari-hari ini. Ada orang yang menyakiti hatimu. Oh, lepaskan pengampunan, saudara. Saya percaya ketika kau berani melepaskan itu semua, Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera. Mungkin kau sakit. Oh, haleluya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada perkara yang mustahil. Sulit bagi dunia, sulit bagi engkau, tidak sulit bagi Tuhan. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan kembali berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nanti Ibu Gembala akan berdoa buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, dengan iman aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada kami malam Amin. hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah absolut bagi kami. Amin. Amin. Dan kami tahu Tuhan, ketika firman itu datang, Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan secara kerohanian kami. Mungkin kami kelihatannya baik, mungkin kami kelihatan bisa tersenyum, bisa tertawa dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hati kami mungkin banyak seakan-akan tidak percaya, bahkan ragu. Tetapi lewat firman Tuhan yang datang pada kami malam ini, Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus tetap teguh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami mau berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, yang mampu, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap hidup kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami melihat hanya secara kasat mata saja. Kami tidak melihat dengan iman kami.
Kami melupakan itu semua karena situasi kondisi yang seringkali menghimpit kami, yang membuat kami sampai berpikir seperti duniawi. Ampuni kami Tuhan. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami, menegur kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Apapun boleh jadi, apapun boleh jadi, apapun boleh jadi. Tetapi satu hal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk terus berharap, ajar kami untuk terus menunggu waktu Tuhan. Bukan waktu kami Tuhan, waktu-Mu yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, teman-teman kami yang mungkin dalam situasi kondisi yang seakan-akan, oh Tuhan, hampa, tidak tahu harus lari kepada siapa. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau hampiri Tuhan, Engkau lawati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami, kami yakin Tuhan. Kami yakin kami tidak akan mau putus asa Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Pekerjaan kami yang mungkin sekarang ini sudah tidak seperti yang dahulu lagi. Pendapatan kami juga demikian. Oh Tuhan, sedangkan kami harus memikul beban tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tuhan, Engkau kuatkan kami, mampukan kami. Buka jalan baru Tuhan di dalam nama Yesus. Cara Tuhan yang ajaib untuk menolong kami di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Engkau tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan, Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau berkarya Allah Roh Kudus di dalam setiap kami. Hamba-Mu sudah stop berbicara, sudah tidak lagi berkata-kata, tetapi biarlah firman Tuhan itu terus bertumbuh berbuah lewat Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, mengingatkan kami, menjadi rema di dalam setiap hidup kami, sehingga ada sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, lebih heran. Nama Tuhan kembali dipuji, dipermuliakan. Kami juga yang mendengar. Tuhan Yesus bela, Tuhan Yesus tolong. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Saudara, sebagai pengumuman untuk jemaat GPDIO dan Kebon Baru, hari Minggu kembali lagi kita akan beribadah secara online ya, melalui live streaming. Pastikan saudara hari Minggu jam 8 pagi sudah siap. Jadi ini ibadah saudara ya. Jangan pakai baju rumah, tapi baju seperti saudara ke gereja. Ya, kita hormati Tuhan, kita percaya dimanapun saudara berada, walaupun harus melalui layanan live streaming atau online, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Yang kedua saudara adalah saudara yang tidak sempat mengikuti secara live, kami masukkan setiap rekaman atau ibadah live streaming ini ke YouTube channel. Nah, saya meminta bagi jemaat dan teman-teman bantu subscribe ya channel YouTube kami di GPD Yordan Kebon Baru Jakarta. Ya, jadi GPD Yordan Kebon Baru Jakarta di YouTube channel kami ya. Saya berdoa sih kalau bisa sampai
1000 subscribe, wah haleluya saudara ya. Puji Tuhan ya, supaya kita bisa buat live streaming melalui YouTube ya. Jadi like dan subscribe ya channel YouTube kami, dan di situ sudah ada rekaman-rekaman semenjak corona ini ya. Kita sudah buat rekaman, ada kurang lebih 8 lebih rekaman, baik ibadah minggu dan ibadah GC seperti ini di channel YouTube GPD Yordan Kebon Baru Jakarta. Yang berikutnya saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui pelayanan kami ya, jangan sungkan-sungkan saudara untuk memberkati atau menyalurkan berkat saudara ke rekening saya Bank BCA ya. Bagi saudara yang ingin tahu berapa nomornya, sudah pernah disampaikan. Kalau tidak, saudara langsung japri ke saya ya, message ke saya langsung, sehingga program kita, acara ini bisa terus berjalan dengan baik ya. Sekali lagi, bukan untuk siapa-siapa, untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Khusus untuk jemaat seperti biasa, hari Minggu setiap setelah ibadah ada tim yang akan ke rumah saudara dan mengambil persembahan. Ada juga yang menitip perpuluhan, juga nggak apa-apa saudara ya. Semua sarana kita pakai untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan, supaya ini semua bisa berjalan dengan baik ya. Channel ini bisa berjalan ya, ibadah live streaming bisa berjalan. Semua sekali lagi untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan ya. Tuhan kiranya memberkati saudara yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sekali lagi jangan lupa pengumuman hari Minggu jam 8 kita akan ketemu lagi. Yang kedua, saudara subscribe channel YouTube kami di GPD Yordan Kebon Baru Jakarta ya. Ajak teman-teman saudara subscribe, nggak bayar saudara ya, tinggal pencet aja. Daripada saudara nonton yang nggak jelas di YouTube, mendingan bantu subscribe ya channel gereja kita, supaya firman Tuhan dapat dikumandangkan di mana-mana ya. Tidak dibatasi oleh gedung gereja, semua orang ya. Firman Allah berkata, semua lidah akan mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga adalah ketika saudara diberkati melalui pelayanan ini, support pelayanan ini dengan mengirimkan ya melalui Bank BCA saya ya. Saudara yang ingin tahu, nanti kami akan sampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah Jordan Connection malam hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang di rumah bangkit berdiri. Haleluya ya. Dari tadi duduk terus saudara ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kedua tanganmu di hadapan Tuhan Bapa. Di akhir dari ibadah kami tetap menyatakan Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga malam hari ini Jordan Connection kembali bisa berjalan dengan baik. Kami dapat bisa mengikuti walaupun kami harus tinggal di rumah, tapi hadirat Allah, kuasa Allah, pertolongan Tuhan berlaku bagi kami. Sekali lagi hamba lepaskan mujizat di dalam nama Yesus. Terjadi hujan kesembuhan, healing rain,
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong kami. Segala keperluan kebutuhan kami dalam nama Yesus Tuhan adakan, bahkan Tuhan limpahkan. Justru di keadaan seperti ini, sekalipun segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan, tapi kami mempercayai Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Kami dapat lewati ini semua bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi Roh Allah, Engkau sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah siaran ini menjadi berkat bagi siapa yang mendengar, siapa yang melihat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Allah mengalir, hadirat Allah, zaman Tuhan berlaku bagi kami semua. Hari Minggu kembali lagi kami akan beribadah, dan kami akan lakukan live streaming. Sekali lagi Tuhan pakai semua sarana untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Tangan-tangan yang terulur untuk pekerjaan Tuhan gereja kami, Tuhan balas memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah live streaming kami. Angkat kedua tanganmu dan sekarang, umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Yesus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok seterusnya, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat manakah kami terima? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Dadah.